Pasti udah sering dengar kan soal hipertensi alias tekanan darah tinggi? Tapi pernah kebayang nggak kalau kondisi yang sering dianggap biasa ini ternyata bisa berubah jadi situasi darurat medis yang ngancam nyawa? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita kupas tuntas gimana sih ancaman senyap ini bisa jadi krisis. Kita mulai dari angka yang jujur aja bikin kaget. 34,1%. Menurut data Riskesdas 2018, segitulah jumlah orang dewasa di Indonesia yang punya hipertensi. Artinya apa? Artinya, lebih dari 1 dari setiap 3 orang di sekitar kita hidup dengan kondisi ini. Ini bukan cuma statistik, ini realita yang perlu kita sadari bareng-bareng. Nah, disinilah letak bahayanya. Hipertensi itu sering banget nggak ada gejalanya sama sekali. Anda bisa aja ngerasa fit, ngerasa sehat-sehat aja, padahal di dalam tubuh, tekanan darah tinggi itu lagi kerja lembur, merusak organ-organ penting secara diam-diam. Julukan pembunuh senyap ini benar-benar pas banget. Oke, sekarang yuk kita kenalan lebih jauh sama si musuh dalam selimut ini. Karena, ya gimana mau ngelawan kalau kita nggak kenal betul siapa musuhnya kan? Memahami dasarnya itu langkah pertama yang paling penting. Jadi tekanan darah itu sebetulnya apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin itu adalah kekuatan dorongan darah ke dinding pembuluh arteri kita setiap jantung berdetak. Nah, ada dua angka yang diukur. Angka yang di atas, sistolik, itu tekanan pas jantung lagi mompa darah. Terus angka yang di bawah, diastolik, itu tekanan pas jantung lagi istirahat. Dan yang perlu diingat, dua-duanya sama pentingnya. Nah, setelah tahu apa itu tekanan darah, sekarang pertanyaannya, angka-angka itu artinya apa sih buat kita? Di bagian inilah kita bisa mulai memetakan, oke, posisi saya ada di mana ya, dan seberapa besar risikonya. Coba diperhatiin tabel ini baik-baik ya. Ini bukan klasifikasi sembarangan loh. Ini resmi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia atau PERKI. Lihat ya, kalau angka Anda ada di kategori normal tinggi, itu udah lampu kuning. Udah jadi peringatan. Apalagi kalau sudah masuk hipertensi derajat 1, wah risikonya udah mulai naik drastis. Jadi coba jujur sama diri sendiri, angka Anda ada di mana? Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Apa yang terjadi kalau tekanan darah itu nggak cuma tinggi, tapi meledak sampai ke level yang bahaya banget? Inilah yang kita sebut sebagai krisis hipertensi. Tolong ingat-ingat angka ini baik-baik. 180/120. Kalau hasil pengukuran tekanan darah seseorang mencapai angka ini, atau bahkan lebih, itu tandanya mereka lagi dalam krisis hipertensi. Ini bukan lagi sekedar darah tinggi. Ini udah masuk kondisi darurat medis yang butuh penanganan secepat kilat. Tapi tunggu dulu, krisis itu ada dua macam loh, ada urgensi dan ada emergensi. Dua-duanya sama-sama punya tekanan darah yang meroket, tapi bedanya krusial banget. Ada atau tidaknya kerusakan organ. Kalau urgensi, tekanan darahnya tinggi banget, tapi belum ada tanda kerusakan organ. Nah, kalau emergensi, tekanannya tinggi dan sudah ada tanda-tanda organ mulai rusak. Ini jelas-jelas kondisi gawat darurat. Nah, ini dia daftar gejala darurat yang wajib banget diwaspadai. Mengenali gejala-gejala ini bisa jadi penyelamat nyawa loh. Jadi kalau tekanan darah lagi tinggi banget, terus dibarengi sama salah satu gejala ini, misalnya sakit kepala yang hebatnya bukan main, nyeri dada, atau sesak napas, jangan tunggu, jangan mikir dua kali. Ini sinyal dari tubuh kalau Anda harus segera ke UGD. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih kondisi yang harusnya terkontrol tiba-tiba jadi darurat begini? Yuk kita coba cari tahu akar masalah dan apa aja sih faktor-faktor yang bisa memicunya. Dan inilah jawaban utamanya. Krisis hipertensi itu seringkali bukan karena sesuatu yang terjadi mendadak. Penyebab terbesarnya adalah hipertensi yang udah lama ada, tapi nggak terkontrol. Dibiarkan, nggak diobati dengan benar, atau mungkin diabaikan. Ini adalah akumulasi puncak dari masalah yang terabaikan bertahun-tahun. Terus, ada juga pemicu-pemicu lainnya yang bikin situasinya makin parah. Punya penyakit lain kayak diabetes atau masalah ginjal, itu bisa jadi faktor pemberat. Gaya hidup, ya jelas, rokok, makanan gak sehat, itu semua berkontribusi. Dan lihat poin terakhir, ini penting banget dan sering kejadian, masalah pengobatan. Lupa minum obat, dosisnya nggak pas, atau yang paling bahaya, berhenti minum obat sendiri tanpa konsultasi. Ini pemicu yang sebetulnya bisa banget kita cegah. Oke, kita udah ngomongin bahayanya, penyebabnya. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kita bisa ambil alih kendali supaya semua hal mengerikan tadi nggak terjadi? Ini dia 4 pilar gaya hidup sehat yang efeknya luar biasa.
Pertama, dari makanan. Coba deh cari tahu soal diet DASH. Itu bagus banget. Kedua, gerak. Jadikan olahraga itu rutinitas, bukan cuma kalau lagi sempat. Ketiga, buang jauh-jauh rokok dan alkohol. Dan terakhir, cari cara buat kelola stres. 4 hal ini bukan cuma buat pencegahan, tapi juga bagian dari pengobatan itu sendiri. Dan kalaupun butuh obat, jangan khawatir. Dokter itu nggak asal kasih resep loh. Mereka punya panduan yang sangat jelas dan terstruktur kayak yang kita lihat ini buat nentuin pengobatan apa yang paling pas buat tiap orang. Jadi ini prosesnya sangat sistematis dan berdasarkan bukti ilmiah, bukan kira-kira. Baiklah, sebagai penutup, yuk kita rangkum semua ini jadi sebuah rencana aksi yang gampang diingat. 3 atau mungkin 4 langkah penting yang bisa langsung kita terapkan mulai hari ini. Jadi, intinya ada 4 hal yang bisa langsung Anda lakukan. 1. Kenali angka Anda. Cek tensi secara rutin, jangan nunggu ada keluhan. 2. Ubah gaya hidup jadi lebih sehat. 3. Ini krusial, waspadai gejala darurat. Jangan pernah ragu buat cari pertolongan medis. Dan 4. Kalau Anda memang sudah diresepkan obat, patuhilah anjuran dokter. Kepatuhan itu kuncinya. Kita tutup obrolan kita kali ini dengan satu pertanyaan yang mungkin sederhana tapi penting banget. Dan kembali lagi ke diri Anda masing-masing. Setelah semua ini, sudahkah Anda benar-benar mengenal angka tekanan darah Anda? Karena tahu angka itu adalah langkah pertama untuk memegang kendali atas masa depan kesehatan Anda.